wabarakatuh. Hai, izin memperkenalkan diri, nama saya Hanum Salsabila, nomor absen 15 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mengerjakan ujian praktek biologi mengenai cara kerja respirator yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Andes Haji Dwi Hapsari Endah Retnani. Respirator adalah alat pelindung diri saluran nafas yang terdiri dari berbagai macam. Respirator berfungsi untuk mengurangi resiko bahaya partikel di udara, gas, dan uap. Nah, jenis-jenis respirator itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan cara pemakaiannya dan mekanisme kerjanya. Berdasarkan cara pemakaiannya, respirator dibagi menjadi dua. Satu, respirator pakai ketat, yaitu respirator yang dipakai dengan cara menutupi setengah wajah secara ketat. Dua, respirator pakai longgar, yaitu berupa helm atau kerudung yang menutupi seluruh kepala. Ini adalah contoh dari respirator pakai longgar dan pakai ketat. Contoh respirator pakai longgar berada di sebelah kanan, sedangkan contoh respirator pakai ketat berada di sebelah kiri. Berdasarkan mekanisme kerjanya, respirator dibagi menjadi dua. Satu, respirator pemurni udara, yaitu respirator yang menyaring partikel yang berukuran lebih besar dengan mengandalkan diameter pori. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara menghilangkan kontaminan dari udara. Jenis-jenis respirator pemurni udara ada dua. Satu, power, artinya menggunakan daya listrik untuk menciptakan tekanan positif yang berasal dari baterai dengan cara mengambil udara luar ke dalam masker. 2. Non-power, artinya tidak menggunakan daya listrik untuk menyaring udara luar ke dalam dan tekanan di dalam masker berupa negatif. Contohnya, masker N95 dan respirator elastomer yang dapat dipakai ulang dengan cara mengganti bagian penyaringnya. Dan pada bagian yang terbuat dari bahan elastomer bisa dicuci. Pada respirator elastomer, penyaring gas dilakukan dengan menggunakan cartridge atau kanister yang berisi bahan adsorbent seperti karbon, bahan spesifik lain yang melindungi dari gas asam, uap organik atau kontaminan tertentu seperti uap merkuri. Di sini adalah contoh dari respirator pemurni udara. Karakteristik dari respirator ini dapat diketahui melalui kode dan angka. Kode dari sini menggunakan 3 huruf, yaitu huruf N, R, dan P. Huruf N artinya tidak tahan terhadap uap minyak, sehingga harus dipakai di lingkungan kerja bebas minyak. Kode R artinya tahan terhadap uap minyak hanya dalam satu giliran jadwal kerja. Kode P artinya tahan terhadap uap minyak jangka waktu lebih dari giliran jadwal kerja. Nah, angka yang mengikuti kode tersebut diantaranya adalah angka 95, angka 99, dan angka 100, yang berarti jumlah persentase partikel udara yang disaring berdasarkan uji laboratorium oleh NIOSH. Nah, angka 95 artinya adalah jumlah partikel udara yang disaring sebanyak 95%. Angka 99 artinya jumlah partikel udara yang disaring sebanyak 99%. Dan angka 100 artinya adalah jumlah partikel udara yang disaring sebanyak 99,97%. 2. Respirator pemasok udara. Mekanisme kerjanya yaitu dengan menyediakan sumber udara bersih yang berasal dari tabung berisi oksigen terikat di punggung pemakai. Contohnya, 1. SGPA, 2. Airline, 3. SGPA kombinasi. SGPA atau Self-Containing Breathing Apparatus artinya sumber pemasok udaranya berasal dari tabung berisi oksigen terikat di punggung pemakai. Airline artinya
Sumber pemasok udara berasal dari tabung oksigen yang tidak bergerak atau kompresor yang terhubung dengan selang. SGBA kombinasi artinya SGBA yang dilengkapi dengan respirator pemurni udara. Ini adalah contoh respirator pemasok udara. Mekanisme penyaringan atau disebut juga dengan filtrasi. Penyaringan partikulat ada dua. Satu, penyaringan absolut, yang merupakan penyaringan yang menggunakan sekat untuk membuang partikel dari udara dengan menyingkirkan partikel yang ukurannya lebih besar dari pori sekat. Dua, penyaringan non-absolut, artinya respirator mengandung pori yang ukurannya lebih besar dibandingkan partikel yang seharusnya dibuang. Pembuangan partikel menggunakan kombinasi dari penangkap tahanan, penangkap pengendapan, penangkap infaksi inersial, penangkap difusi, dan penangkap elektrostatik. Kombinasi dari mekanisme filtrasi bergantung pada laju aliran di filter dan ukuran partikel. Partikel yang berukuran besar dan berat akan dibuang melalui penangkapan inersial dan tahanan. Partikel yang berukuran besar dan ringan akan dibuang melalui penangkap difusi dan tahanan, sedangkan partikel yang kecil akan dibuang melalui penangkap difusi. Uji fit testing adalah pengujian dalam penggunaan respirator dengan menggunakan bahan yang tidak berbahaya bagi pemakai. Jenis uji fit testing ada dua. Satu, kualitatif, berdasarkan respon orang yang menggunakan respirator terhadap rasa atau bau bahan khusus yang bocor dari respirator. Item yang digunakan dalam tes ini yaitu 1. Isomel asetat, yaitu zat yang memiliki aroma pisang. 2. Sakarin, yaitu zat dengan rasa manis untuk menguji elastomer respirator. 3. Denatonium, yaitu zat dengan rasa pahit untuk mendeteksi gigi berlubang. 4. Asap yang mengiritasi penyebab batuk. Biasanya, uji ini digunakan untuk setengah respirator yang menutupi mulut dan hidung. 2. Kuantitatif, yaitu menentukan konsentrasi zat pengontrol di dalam dan di luar sungkup atau laju aliran udara yang mengalir di bawah sungkup. Ada dua metode uji kuantitatif, yaitu 1. Uji aerosol menggunakan pengukuran konsentrasi aerosol internal dan eksternal. Faktor kesesuaian tidak boleh kurang dari 100 untuk masker setengah wajah dan tidak boleh kurang dari 500 untuk masker wajah penuh. 2. Uji aliran atau tekanan. Ketika seseorang bernafas, bagian dari aerosol terakumulasi di organ pernafasan dan konsentrasi saat mengembuskan nafas lebih rendah daripada saat bernafas. Dan tetesan udara tanpa filter di bawah masker tidak bercampur dengan udara di bawah masker, serta konsentrasi yang diukur lebih tinggi dari yang sebenarnya. Nah, kelompok masyarakat yang tidak direkomendasikan untuk menggunakan respirator adalah anak kecil, ibu hamil, orang tua, dan orang dengan gangguan kronis yang perlu dilakukan penilaian lanjut ketika menggunakan respirator. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan respirator itu bertujuan untuk mengurangi dampak polusi udara terhadap kesehatan paru-paru yang diakibatkan oleh polusi udara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.